faedahnya untuk menyuburkan kandungan. Menyuburkan kandungan ini, Bu. Yang masih muda ini. Nah, yang ini contohnya kayak gini. Jadi direbus, kemudian airnya diminum atau ditumbuk, dicampur dengan madu sih. Subhanallah. Nah, itu dia. Betul yang ini. Nah, ini kawan-kawan tampak dari dekat ya. Tampak dari dekat. Berapa bulan lagi nih bisa jadi itu udah siap panen? Ini sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Sekitar 3 bulan lagi. Jadi panen korma itu hanya sekali dalam setahun. Musim Ramadan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan-rekan sekalian, saat ini kami berada di salah satu perkebunan kurma yang ada di kota Madinah. Ini perhatikan kawan-kawan sekalian. Jadi Madinah itu subur banget. Nah ini nih, jadi yang hijau ini rumput ini bukan rumput abal-abal, bukan rumput palsu, tapi rumput asli, ya kan? Ya Bu ya. Nah ini saya buktinya, Bapak juga kan? Tuh, betul ini. Nah luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, kebun kurma di kota Madinah itu banyak banget. Bukan hanya ini, banyak sekali. Jadi salah satunya adalah kebun kurma yang ini. Dan saya perhatikan ternyata kebun kurma saat ini sedang berbuah. Ini nih, buah kurma nih. Ini populer sekali belakangan ini, buah kurma muda yang masih mentah, yang masih hijau, yang ini ya. Faedahnya untuk menyuburkan kandungan. Menyuburkan kandungan ini, Bu. Yang masih muda ini. Nah, yang ini contohnya kayak gini. Jadi direbus, kemudian airnya diminum atau ditumbuk, dicampur dengan madu sidir. Ini sangat bermanfaat untuk mereka yang kurang subur kandungannya. Jadi banyak sekali jemaah kita yang berhasil menggunakan buah ini ya. Kalau beli yang masih muda itu ada? Kenapa? Kalau beli yang masih muda, kurma? iya. Ada Juga ya. Iya, cuman kalau yang kita beli yang masih muda ini, kalau kita beli sekarang rusak. Jadi paling 3 hari atau 4 hari. Jadi yang muda ini seperti ini nanti kita belinya di Jeddah, di pasar Jeddah menjelang keberangkatan kita ke tanah air. Biasanya seperti itu, dan itu masih fresh sampai tanah air. Untuk harga mahal ya? Kalau tentang harga sama saja di Mekah, di Madinah, di Jeddah itu sama saja. Nah, ini sekali lagi kawan-kawan sekalian, saya liput lebih banyak pohon-pohon kurma yang masih seger buger ini, masya Allah, tabarakallah. Nah inilah contoh pohon kurma. Jadi pemeliharaannya memang pohon kurma ini ada keunikan ya, sampai bisa berbuah. Jadi tidak sembarangan pohon kurma ini ditanam begitu saja, tidak, tapi ada pemeliharaannya secara khusus, dan itu ada ilmu khususnya kawan-kawan sekalian. Nah ini contoh batang kurma yang masih muda, insya Allah, tabarakallah. Jadi orang-orang ini tertarik juga ya. Nah ini lagi nih, masya Allah. Saya ingin liput yang paling muda. Nah ini yang paling muda dan ternyata sudah berbuah juga. Jadi rata-rata di batang kurma itu dikondisikan seperti ini kawan-kawan sekalian. Nah seperti ini. Nah ini buahnya, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kalau kita punya kebun kurma, nah ini nih, ini lagi nih, lebih menarik ini, masya Allah, subhanallah. Jadi tanah Madinah itu memang
asli subur kan kawan sekalian, memang asli subur. Nah ini jemaah kita tertarik juga nih ingin meliput, Insya Allah. Inilah kawan-kawan sekalian kebun kurma di kota Madinah. Dan sekali lagi di kota Madinah ini sangat banyak sekali kebun kurma. Jadi kawan-kawan yang tertarik meliput lokasi ini karena saking suburnya bukan hanya kita ya, ternyata ini jemaah yang berasal dari Pakistan, Sri Lanka, India. Ini nih di depan kita ini juga mereka juga ikut tertarik melihat kesuburan kebun kurma yang satu ini. Ini memang kebun kurma yang paling subur kayaknya di kota Madinah ini, Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Nah itu dia, betul yang ini. Nah ini kawan-kawan tampak dari dekat ya, tampak dari dekat. Berapa bulan lagi nih bisa jadi itu udah siap panen? Ini sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Sekitar 3 bulan lagi. Jadi panen kurma itu hanya sekali dalam setahun. Musim Ramadan gini. Iya, iya. Jadi unik ya Ramadan, hanya Ramadan ya, mungkin disetting untuk menyajikan buka puasa gitu ya. Masya Allah, unik. Iya, panen raya pas bulan Ramadan. Oke. Kita akan segera mengclosing juga tayangan singkat ini supaya tidak terlalu panjang, dan sebelumnya nanti akan saya liput sejenak di bagian tokonya. Oke, kita liput sejenak bagian penjualan kurmanya ya. Nah ini tokonya, Insya Allah, tabarakallah. Oh, seperti biasa kalau di tokonya pasti ramai. Ini kasirnya. Ini kasirnya di sini. Coba ditawar aja dulu Bu Ana. Nah inilah suasana di toko kurma yang ada di kebunnya. Toko kurma yang ada di kebun kurma. Nah oke, kawan-kawan sekalian, karena di sini biasanya saya kurang ada mood untuk meliput panjang-panjang karena berisiknya. Jadi kita liput sejenak saja dan langsung kita closing sampai di sini. Oke rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini dan khususnya para subscriber MNR Kanada segera bisa mengunjungi tempat ini ya, tentunya berdasarkan ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.